Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dwi Rahmawati, NPM 18111029 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya untuk memenuhi tugas innovation. Saya mengambil subjudul tema yaitu inovasi bisnis di era pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini sangat berpengaruh pada perekonomian, khususnya usaha bisnis kita. Maka dari itu, kita harus melakukan inovasi agar bisnis serta usaha kita berkembang menjadi lebih baik lagi. Dalam melakukan inovasi bisnis di era pandemi, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum melakukan inovasi, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari inovasi. Yang kedua, faktor pembangun inovasi. Yang ketiga, cara mengembangkan inovasi. Serta yang terakhir adalah sumber kreativitas kita. Untuk yang pertama, yaitu ada pengertian inovasi. Inovasi sendiri yaitu suatu proses pemanfaatan atau pengembangan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih berarti untuk seseorang atau suatu kelompok tertentu. Untuk yang nomor 2, kita memiliki faktor pembangun inovasi. Untuk faktor pembangun inovasi sendiri memiliki 2 tahap. Yang pertama yaitu adanya budaya penemu, yang kedua berdasarkan riset. Untuk yang pertama yaitu adanya budaya penemu, di mana maksud dari adanya budaya penemu adalah kita menjadi orang yang pertama dalam melakukan inovasi terhadap sesuatu produk atau terhadap sesuatu hal. Hal ini bisa dilakukan jika kita menjadi orang yang kreatif. Yang kedua yaitu berdasarkan riset. Untuk maksud dari berdasarkan riset adalah kita harus menganalisis atau kita harus memulainya dengan sudut pandang yang berbeda atau dengan cara pandang perspektif pemikiran orang yang berbeda. Untuk yang pertama yaitu mengenali target marketing dan produk. Hal yang harus kita lakukan adalah kita harus menganalisis dulu siapa target marketing kita. Lalu jika sudah, kita harus menganalisis produk kita sendiri. Apakah produk yang kita hasilkan ini sudah sesuai dengan kebutuhan target marketing kita. Yang kedua yaitu mengikuti tren. Menurut saya hal ini harus dilakukan oleh para pengusaha, karena jika tidak produk kita akan ketinggalan zaman dan daya tarik penjualan di pasar kalah saing dengan produk yang baru yang lebih mengikuti tren. Yang ketiga ada jangan ragu. Kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif adalah rasa takut gagal. Padahal rasa itu harus kita hilangkan agar kita lebih berani untuk mengambil langkah ke depannya serta harus tetap maju. Untuk yang terakhir ada sumber kreativitas, di mana sumber kreativitas ini ada 2 yaitu imajinasi dan ide serta sifat proses kreatif. Imajinasi dan ide. Kita mendapatkan imajinasi dan ide dari hal-hal di sekitar kita atau dari hal-hal yang kita sukai seperti hobi atau makanan yang kita sukai dan lain-lain. Yang kedua ada proses kreatif. Sifat proses kreatif adalah suatu proses kita menjadi manusia yang kreatif yang dipengaruhi oleh hal-hal di sekitar kita serta lingkungan hidup kita. Terima kasih.